Judul yang kita akan sama-sama renungkan yaitu panggilan bagi imam musik. Nah, mungkin kita baca dulu nasnya di dalam satu Tawarik 25 ayat yang pertama sampai 31. Mungkin kita baca berganti-gantian, tiga-tiga ayat aja. Saya baca yang pertama, nanti boleh dilanjutkan oleh rekan-rekan yang lain. Judul perikopnya adalah para penyanyi. Ayat pertama, selanjutnya untuk ibadah Daud dan para panglima menunjuk anak-anak Asyaf, anak-anak Heman, dan anak-anak Yedutun. Mereka bernubuat dengan diiringi kecapi, gambus, dan ceracap. Daftar orang-orang yang bekerja dalam ibadah ini ialah yang berikut. Dari anak-anak Asyaf ialah Zakur, Yusuf, Netanya, dan Asarela. Anak-anak Asaf di bawah pimpinan Asaf yang bernubuat dengan petunjuk raja. Dari Yedutun ialah anak-anak Yedutun, Gedalia, Jeri, Yesaya, Simei, Hasabia, dan Matika, 6 orang di bawah pimpinan ayah mereka Yedutun yang bernubuat dengan diiringi kecapi pada waktu menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan. Dari Heman ialah anak-anak Heman. Bukia, matanya, Uziel, Zebuel, Yerimot, Hananya, Hanani, Eliata, Gidalti, Romanti, Ezer, Yosbe, Kasa, Maloti, Hotir, dan Mahaziot. Mereka ini sekalian adalah anak-anak Heman, pelihat raja, menurut janji Allah untuk meninggikan tanduk kekuatannya. Sebab Allah telah memberikan kepada Heman 14 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Mereka ini sekalian berada di bawah pimpinan ayah mereka pada waktu menyanyikan nyanyian di rumah Tuhan. Dengan diiringi ceracap, gambus, dan kecapi untuk ibadah di rumah Tuhan dengan petunjuk raja. Demikianlah keadaan Bani Asaf, Yedutun, dan Heman. Jumlah mereka bersama-sama saudara-saudara mereka yang telah dilatih bernyanyi untuk Tuhan. Mereka sekalian adalah ahli seni. Ada 288 orang. Tua dan muda, guru dan murid membuang undi mengenai tugasnya. Lalu jatuhlah undian yang pertama pada Yusuf, orang Asaf. Undian yang kedua pada Gedalia dengan saudara-saudaranya dan anak-anaknya, 12 orang. Undian yang ketiga pada Zakur, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang keempat pada Yizri, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang kelima pada Netanya, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang keenam pada Bukia, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ketujuh pada Yesarela, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-8 pada Yesaya, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-9 pada matanya, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-10 pada Simei, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-11 pada Azareel, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-12 pada Hasabia, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-13 pada Subael, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-14 pada Matika, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-15 pada Yeremot, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-16 pada Hananya, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-17 pada Yosbekasa, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-18 pada Hanani, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-19 pada Maloti, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-20 pada Eliata, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-21 pada Hotir, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-22 pada Gidalti, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-23 pada Mahaziot, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-24 pada Ramamti Ezer, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Amin. Demikian
pembacaan nas kita yang menjadi bahasan kita ya malam hari ini. Jadi ini adalah satu tema atau satu kisah di mana Daud menunjuk beberapa orang untuk bertugas di dalam bait Allah ya, dalam ibadah mereka pada waktu itu. Jadi dia menunjuk beberapa orang yang tentu saja ada dari suku Lewi ya untuk bertugas. Dalam rangkaian peraturan ibadat di bait Allah, Daud dan para panglimanya menunjuk 3 keluarga sebagai pengiring pujian. 3 keluarga itu adalah keluarga Asaf, Yedutun, dan Heman ya. Kita dapat mengenal Asaf, Yedutun, dan Heman melalui mazmur-mazmur yang mereka nyanyikan dan tercatat dalam kitab Mazmur. Nama Asaf tertulis dalam Mazmur 50, juga dia yang mengkomposisikan Mazmur itu ya, 73 sampai 83. Nama Yedutun tertulis Mazmur 39 dan nama Heman tertulis dalam Mazmur 88. Dalam perikop ini juga tertulis mengenai pembagian tugas-tugas dalam ibadat di bait Allah. Di sini kita belajar bahwa memuji Allah dengan nyanyian dan iringan alat musik, kecapi, gamus, dan caracap telah menjadi bagian dalam ibadat di bait Allah semenjak zaman Israel kuno. Betul ya? Jadi tata ibadah pada saat itu memang sudah berbentuk tata ibadah yang ada iring-iringan ya begitu ya, dengan musik-musik pujian, musik dan pujian juga. Kalau kita lihat tadi ada seperti nubuatan. Nah, nanti ada beberapa hal yang sudah saya catat, ada sekitar 4 hal yang bisa kita pelajari di sini ya. Jadi yang pertama yaitu meresponi panggilan untuk melayani. Kalau kita baca ayat pertama, di situ selanjutnya untuk ibadah, Daud dan para panglima menunjuk anak-anak Asyaf, anak-anak Heman, dan anak-anak Yedutun. Jadi Daud di situ dia mewakili sebagai otoritas Allah ya, untuk memilih para petugas yang akan melayani di bait Allah ya. Tentu saja sebagai orang yang memiliki otoritas, kita tahu bahwa Daud adalah raja, dan sebagai raja dia juga adalah perwakilan dari Allah, karena Samuel yaitu mengurapi Daud menjadi raja sebagai raja Israel ya. Nah, raja pada zaman itu bukan saja berkaitan dengan pemimpin seperti negara ya atau pemimpin politik, tapi juga dia menjadi pemimpin rohani juga begitu ya. Sehingga kita lihat seperti Musa ya, juga misalnya Samuel, para hakim-hakim itu mereka juga bertindak bukan saja sebagai para pemimpin, terutama Daud sebagai raja, dia bukannya bertindak sebagai raja dalam pengertian memimpin pemerintahan di Israel, tapi juga dia bertindak sebagai otoritas yang Allah berikan untuk dia mengatur ya, terutama urusan pemerintahan, dan juga sekaligus dia juga mengatur atau dia bisa menunjuk para pelayan ya. Nah, ini relevannya bagi kita adalah bahwa tentu saja uh, orang-orang atau otoritas yang menaungi kita, tentu saja mereka adalah orang-orang yang memang ditunjuk oleh Tuhan begitu ya, untuk mengatur atau untuk memanggil kita ya. Walaupun nanti kita lihat di situ ada pengundian untuk membagi tugas dan tanggung jawab, itu kan teknis penjadwalan katakanlah begitu ya, seperti Kamelda suka uh, memberikan teknis penjadwalan ya, minggu pertama siapa saja yang bertugas dan sebagainya ya. Kalau dalam konteks ini mereka membagi undi begitu ya, sehingga nanti ada yang bertugas di minggu pertama, kedua, dan sebagainya melalui undi. Tapi kalau kita ya sedikit berbeda teknisnya. Tapi di sini kita bisa lihat bahwa meresponi panggilan merupakan hal yang penting bagi setiap pelayan Tuhan ya. Jadi kalau saudara ditunjuk begitu, ya perlu juga meresponi panggilan dengan baik. Gitu. Apalagi kalau kita punya punya keterampilan atau kecakapan tertentu. Nah, kita perlu juga bisa meresponi panggilan itu dengan baik. Nah, tadi saya katakan bahwa Daud bukan saja seorang pemimpin negara begitu, kerajaan,
tapi dia juga seorang pemimpin rohani karena di atas dia merupakan otoritas yang diurapi oleh Tuhan gitu ya. Nah, tapi perhatikan bahwa Daud juga adalah seorang pemuji ya. Nah, ini jadi penting ya. Otomatis kalau dia seorang pemuji, maka pilihan dia tentu saja memilih orang-orang yang juga punya bakat ya, yang bisa menyanyi atau bermain musik atau bermazmur atau bahkan bisa uh, bernubuat dengan baik begitu ya. Jadi walaupun dia memiliki otoritas ya, tapi dia juga nggak asal pilih orang begitu. Ada kualitas-kualitas atau kualifikasi-kualifikasi tertentu yang Daud gunakan ya, sebagaimana dia juga seorang pemuji tentunya, untuk dia bisa memilih siapa saja yang kira-kira cocok di tugas-tugas tertentu ya, baik sebagai pemuji, penyanyi atau pemusik atau bahkan yang bernubuat begitu ya. Nah, sehingga ini juga bisa menjadi semacam pemetaan buat kita atau buat rekan-rekan yang bertugas begitu ya. Kalau sebagai mungkin kayak Kamelda sebagai koordinator mungkin bisa melihat potensi-potensi di teman-teman muda, mana yang tepat buat mereka dan mendorong mereka untuk terjun di dalam bidang pelayanan yang sesuai dengan kapasitas mereka begitu ya. Nah, juga kita masing-masing juga mungkin bisa melihat potensi kita begitu. Oh, kayaknya saya berbakat di bidang A, B, C begitu ya. Nah, di sini mungkin saya bisa mengajukan diri untuk terlibat dalam pelayanan sesuai dengan kapasitas saya begitu ya. Jadi bisa dilihat dari dua arah begitu. Sebagai seorang pemimpin atau seorang koordinator katakanlah kita bisa melihat potensi-potensi yang dimiliki oleh rekan-rekan kita. Tapi sebaliknya sebagai jemaat atau sebagai orang yang punya potensi, kita juga bisa melihat sendiri potensi kita di bidang apa begitu. Kemudian kita bisa mengajukan diri atau bisa menawarkan diri untuk bisa ikut terlibat gitu ya. Jadi kita perlu perhatikan bahwa ketika apa panggilan itu datang, maka itu suatu hal yang saya pikir uh, cukup penting dan harus diresponi dengan baik ya. Karena ya tentu saja tidak semua punya kesempatan untuk bisa dapat melayani ya. Nah, beberapa kali kan saya uh, kadang-kadang kangen juga ya, rindu juga untuk bisa main musik begitu. Uh, tapi saya juga menyadari bahwa memang ada otoritas di atas saya begitu yang harus juga saya juga harus tunduk dan menghormati. Gitu. Tapi kadang-kadang ya itu yang maksud saya seringkali kalau misalnya suatu panggilan Tuhan mengarahkan kita ke panggilan yang lain, ya seringkali ada kerinduan-kerinduan untuk misalnya seperti saya main musik lagi, tapi karena ada panggilan-panggilan dan tugas lain yang juga mungkin dipercayakan, jadi kesempatan itu tidak bisa apa ya, tidak bisa dipergunakan atau tidak bisa kembali lagi begitu ya. Jadi kalau ada kesempatan untuk melayani atau misalnya ada rekan-rekan punya waktu yang cukup atau luang untuk bisa melayani atau bahkan bisa menginvestasikan waktu dengan baik untuk pelayanan, pergunakanlah dengan baik begitu ya, karena dah semua orang bisa memperoleh sebuah kehormatan untuk melayani begitu. Jadi kita perlu meresponi panggilan dengan baik atau misalnya kalau sekarang sudah terlibat maka tingkatkan begitu ya dan kita pertahankan komitmen di dalam panggilan kita melayani. Nah, kemudian yang kedua, menyadari panggilan kita sebagai imam musik ya. Jadi uh, kita tahu bahwa pilihan Daud itu tidak pernah dilepaskan dari beberapa unsur ya, yaitu dia memilih anak Asaf ya, Asaf, Heman dan Yedutun itu dari kalangan Lewi ya. Di 2 Tawarik 35 ayat 15 itu memberikan keterangan bahwa keluarga-keluarga ini adalah keluarga-keluarga dari kalangan Lewi. Yang ketiga adalah pemilihan Daud. 3 keluarga yang dia pilih adalah keluarga yang berasal dari keturunan Lewi. Jadi keluarga dari Asaf ya, juga dari Heman dan Yedutun merupakan keluarga-keluarga yang berasal dari keturunan Lewi. Artinya ada beberapa kriteria yang Daud tentu saja tidak lewatkan
Jadi dia tahu bahwa sesuai dengan aturan hukum Musa, bahwa mereka yang bertugas di Bait Allah, yaitu mereka yang dari keturunan Harun, kaum Lewi. Jadi walaupun ada beberapa kriteria, misalnya dia tahu bahwa dia adalah orang yang berotoritas, begitu, yang berhak menentukan, tapi karena dia juga seorang pemuji, jadi dia pasti memilih juga kriteria-kriteria tertentu. Kita tahu juga bahwa orang Lewi juga banyak. Dan kenapa hanya 3 keluarga ini saja yang dipilih? Nah, itu juga saya pikir Daud punya kriteria tertentu juga yang mungkin tidak tercatat. Tapi karena dia seorang pemuji, maka pasti dia memilih orang-orang yang cukup baik atau punya keahlian yang bisa menempati para pemimpin atau para pemuji dengan baik. Jadi, dan yang kriteria berikutnya juga dia menyesuaikan diri dengan apa yang menjadi hukum atau menjadi aturan yang sudah diturunkan dari Musa. Jadi kriteria-kriteria itu menjadi semacam satu gambaran. Tentu saja kalau kita mengaplikasikan dalam konteks kita, maka tentu saja kalangan Lewi adalah mereka yang tentu saja terpilih ya, walaupun mungkin kita tidak berasal dari keturunan Musa, katakan begitu. Tapi yang penting yang mungkin kita pikirkan begini ya rekan-rekan, sebenarnya di beberapa bagian, misalnya ya, saya kasih penggambaran, ini konteksnya agak sedikit berbeda. Nah, ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa sesungguhnya bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Di dalam keputusan kita untuk misalnya terjun dalam pelayanan atau bahkan dalam konteks lain menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu merupakan keputusan yang kita sadari, tapi sebenarnya itu sudah didahului oleh keputusan Tuhan dalam pemilihan. Seperti Rasul Paulus di suratnya dibilang, aku melupakan apa yang di belakangku dan aku berlari-lari kepada tujuan, dan aku berusaha untuk menangkap. Tapi kemudian dia berkata bahwa karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Jadi ada semacam penggambaran bahwa pilihan dia untuk menjadi rasul, langkah dia dan keputusan dia itu sebenarnya sudah didahului oleh langkah dan keputusan Tuhan dalam kehidupan dia. Sehingga ini berimplikasi bahwa saudara dan saya yang hari ini sebenarnya telah memutuskan untuk terlibat di dalam pelayanan, sebenarnya kita ini sudah terlebih dahulu dipilih lebih dulu oleh Tuhan. Maka saudara dan saya ketika merefleksikan kehidupan kita, kita juga akan berpikir bahwa kehidupan kita ini adalah kehidupan yang memang sudah dipilih dan diatur dan bahkan ditentukan oleh Tuhan. Bahkan seringkali seperti saya yang tidak pernah punya cita-cita untuk menjadi pemusik, menjadi pelayan, atau bahkan menjadi hamba Tuhan, tidak pernah. Tapi dengan pilihan Tuhan yang sendiri yang sudah ditentukan, maka dengan keputusan dan kesadaran saya melangkah di jalan atau di pilihan yang Tuhan sudah tentukan. Nah, itu juga tidak ada yang kebetulan. Saya pikir dalam pelayanan kita, misalnya rekan-rekan yang sudah terlibat sejauh ini dalam pelayanan, memberi diri untuk melayani, ya saya pikir tidak ada yang kebetulan ya. Kita tidak ada di dalam Tuhan tuh seperti tidak ada kerjaan, kemudian kita tiba-tiba ya udah aja karena tidak ada kerjaan kita ikut pelayanan begitu. Enggak ya. Saya pikir keputusan kita itu sudah didahului oleh keputusan Tuhan yang sudah memanggil kita terlebih dahulu. Jadi seperti orang-orang Lewi yang sudah ditentukan, saudara dan saya hari ini juga sudah memberikan hidupnya untuk melayani, kita sebenarnya sesungguhnya juga sudah dipilih Tuhan terlebih dahulu. Kemudian kita bisa lihat bahwa apa yang dilakukan mereka yang bertugas ini ya. Jadi ada 3 hal yang ditugaskan oleh Daud untuk para pemuji ini, yaitu mereka bernubuat, mereka memainkan musik, dan mereka bernyanyi. Jadi ada 3 kelompok di situ yang melakukan tugas mereka. Gitu. Jadi di tengah-tengah musik itu nanti diselingi nyanyian, juga nanti ada nubuatan-nubuatan yang diberikan gitu, atau yang diperkatakan. Kemudian yang terakhir, kita bisa lihat bahwa jumlah mereka bersama-sama saudara-saudara mereka yang telah dilatih bernyanyi untuk Tuhan. Mereka sekalian adalah ahli seni, ada 288 orang. Saya pikir itu satu usaha yang luar biasa karena melatih dengan banyak orang begitu nggak mudah. Tapi di sini ada 288 orang. Cukup luar biasa untuk bisa latihan sebanyak orang itu. Dan dikatakan telah dilatih bernyanyi. Jadi artinya, ya kalau saudara mau bertugas, ya latihan dengan baik begitu ya, walaupun mungkin saudara sudah pro begitu ya. Harus pergunakan waktu dengan baik. Dan saya pikir kemarin itu satu hal yang sebenarnya harus dikembangkan tuh sekali-kali kalau misalnya bikin kegiatan atau apa, atau misalnya ada cara-cara
boleh juga tuh bikin paduan suara atau choir yang kita bisa ditampilkan nanti di mana begitu kan, seperti si Badak dulu. Saya pikir itu sesuatu yang sangat baik. Jadi orang yang dipanggil untuk melayani, dia juga harus menyadari bahwa dia perlu melatih dirinya dengan baik, mempersiapkan diri dengan baik ya. Sehingga tugas atau tanggung jawab yang diberikan itu menjadi maksimal. Dan kemudian yang terakhir, bukan saja sampai di situ ya, bukan saja menjadi ahli atau menjadi punya skill ya, tapi juga harus produktif. Nah, di bagian awal tadi kita sudah sempat singgung bahwa ada 3 bagian Mazmur yang di mana bagian Mazmur itu ada memuat 3 keluarga ini, Asaf, Yedutun, dan Haman. Jadi ternyata mereka juga bukan saja semacam ahli menyanyi, tapi juga mereka ahli untuk membuat syair atau menulis. Jadi mereka menuangkan ide-ide mereka dalam bentuk tulisan dan nyanyian yang dibukukan dalam Mazmur. Jadi selain juga ahli, melatih diri untuk menjadi ahli begitu lebih baik ya, bisa mempersiapkan diri dengan baik, tapi juga produktif menghasilkan karya. Ini juga mungkin satu dorongan, satu support untuk teman-teman yang punya hobi menyanyi, bermain musik, mulai memikirkan untuk bisa membuat syair lagu. Jadi beberapa poin penting yang kita bahas malam hari ini adalah meresponi panggilan dengan baik, mempersiapkan diri, juga tahu untuk tanggung jawab kita, melatih diri, dan kemudian kita produktif dalam pelayanan. Sehingga tugas dan tanggung jawab kita boleh maksimal dan bisa memberkati tentunya. Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih rekan-rekan. Hari ini kita sudah belajar banyak mengenai imam musik. Jangan sampai kita tidak mengutamakan yang utama. Jadi, apa yang telah kita pelajari adalah mengenai hal-hal yang utama. Kita lah menjadi surat pujian. Kita yang menjadi kesaksian. Kita yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan lewat daripada talenta yang Tuhan telah berikan bagi kita. Dan kita percaya bahwa semua materi yang kita dapatkan malam hari ini menjadi satu bekal kita di kemudian hari supaya kita dapat memahami apa arti imam musik dalam hidup ini. Artinya meningkatkan, mengupgrade istilah barunya tadi ya. Dalam diri kita ini potensi-potensi apa aja yang ada dalam hidup kita ini. Kita upgrade terus walaupun kita harus berkorban. Terima kasih rekan-rekan. Kita tutup dalam doa. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan. Kami bersyukur atas materi yang Tuhan telah berikan bagi kami daripada hamba-Mu. Kami percaya bahwa ini sangat berguna bagi kami. Dan kemudian hari pun kami dapat membagikannya bagi keluarga, famili, sanak saudara kami, khususnya bagi mereka yang terlibat di dalam pelayanan. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Hari ini juga kami berdoa ya Tuhan buat seluruh hamba-hambamu, umat-umatmu yang sedang dalam proses penyembuhan, pemulihan daripada sakitnya. Tuhan kiranya bilur-bilur dan darah-Mu yang kudus yang senantiasa menyembuhkan setiap hamba-hambamu dan umat-umatmu ya Tuhan. Agar di kemudian hari kami dapat bersama-sama menikmati segala sesuatu yang Tuhan telah percayakan bagi kami dan kami dapat kelola dengan baik. Berkati host kami, berkati pemateri, berkati kami semua anggota yang ada dalamnya, lebih-lebih gembala sidang kami Tuhan Engkau berkati. Terima kasih Bapa di surga, jika istirahat pada malam hari ini kami serahkan dalam tangan Tuhan, biarlah kami berada dalam perlindungan kasih-Mu ya Tuhan. Berkati kami berkat sukacita, berkat damai, berkat ketenangan, ketenteraman, berkat perlindungan, berkat kasih sayang. Hingga esok hari dapat kami kekuatan baru yang daripada Tuhan, daripada pesertaan kami malam hari ini. Terpujilah Engkau Bapa kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo.